Business owner, Anda mungkin pernah ditanya seperti ini terkait bisnis model. Ya, Mas, bisnis model yang sedang dijalankan di bisnis Mas ini seperti apa sih? Kemudian respon kita adalah bisnis model ya. Atau yang kedua, seperti ini jawabannya. Yang penting Mas, kalau di kita itu palu gada, apa lo mau, gua ada. Nah, jika para business owner jawaban tentang pertanyaan bisnis modelnya adalah yang seperti itu, maka jangan skip video ini. Jadi sebetulnya apa sih bisnis model itu? Ya, jadi bisnis model itu adalah cara di dalam sebuah bisnis. Ya, apapun itu caranya, supaya bisnis Anda itu bisa mendapatkan keuntungan. Itulah yang dinamakan dengan bisnis model. So, kalau misalkan para business owner di sini ada pertanyaan tentang bisnis model, maka arah pikiran kita, logikanya harus bagaimana kita itu menemukan sebuah cara supaya di dalam bisnis ini kita bisa mendapatkan keuntungan. Itulah yang dinamakan dengan bisnis model. Lalu sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang memang bisnis model yang sedang Anda jalankan saat ini? Nah, bisnis model itu ada banyak ya, lebih dari 10 bisnis model yang lumrah dijalankan ya di dalam sebuah bisnis. Bahkan untuk saat ini 2023 itu bisnis model itu semakin berkembang setiap saat. Bagaimana caranya sebuah perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan. Ya, jadi yang paling umum di dalam sebuah bisnis model itu adalah ada yang namanya business to business. Ini yang umum dulu ya saya jelaskan. Jadi ada yang namanya business to business atau B2B. Pasti tahu kan kalau B2B ya. Jadi B2B ini adalah sebuah metode atau sebuah bisnis model, sebuah model bisnis ya, yang mana kita ini sebagai produsen kemudian bertransaksi dengan badan usaha lain. Jadi dalam hal ini B2B itu kita bertransaksi dengan badan usaha lain ya, apakah itu dengan distributor ya atau siapapun itu yang kemudian mereka itu menjual kembali barang kita kepada end user. Jadi kita tidak masuk ke end user, tidak masuk ke retail, tapi kita menjual barang kita itu kepada distributor lain lah begitu ya. Itu B2B. Kemudian yang selanjutnya yang umum ya adalah terkait dengan B2C. Ya, ini berbeda dengan B2B. Kalau B2C itu adalah business to customer. Ya, business to customer artinya kita punya barang, kemudian kita menjualnya itu langsung kepada end user, kepada customer yang memang menggunakan langsung barang kita. Itu business to customer. Jadi secara umum ya dua itu. Ya, secara umum dua itu. Ada B2B, ada B2C. B2C ini kalau misalkan bahasa Inggrisnya biasanya juga diartikan dengan direct to customer atau D2C ya, DTC gitu ya. Direct to customer. Nah, sebetulnya ada lagi satu lagi yaitu B2G. Ya, B2G. Jadi business to government. Tapi business to government ini ya kalau misalkan kita memang punya link atau punya jaringan kepada pemerintah. Jadi kita menjual barangnya kepada pemerintah. Gitu ya, kepada pemerintah yang berkuasa saat itu. Nah, ini yang secara umum tentang bisnis model. Pada umumnya ada tiga itu ya. Jadi B2B, B2C, dan B2G. Tapi di luar itu banyak banget. Jadi di luar itu banyak sekali. Bisnis model yang sekarang lebih banyak dijalankan, adalah bisnis model terkait subscription. Ya, subscription ini artinya berlangganan. Ya, jadi sebuah perusahaan ya, sebuah instansi perusahaan yang memang dia mendapatkan keuntungan dengan cara membuat pelanggan kita itu berlangganan ya dengan sistem yang kita miliki. Apa saja? Contohnya ya, yang subscription ini contohnya apa? Misalkan ya, kalau misalkan di dunia perfilman itu ada Netflix, kemudian ada Disney Hotstar ya, dan lain sebagainya yang serupa dengan yang seperti itu. Ya, bahkan yang YouTube pun sekarang kan sudah ada YouTube Premium. Artinya kita berlangganan ya untuk yang premium ini. Nah, begitulah cara dari bisnis model subscription itu mereka mendapatkan keuntungan. Selain subscription, itu ada lagi bundling. Kalau bundling, itu artinya kita menjual produk, itu lebih dari satu produk. Ya, ini bisnis model. Jadi bundling itu kita menjual lebih dari satu produk kepada customer. Bundling ini seperti apa sih? Misalkan Microsoft. Ya, Microsoft itu tidak hanya menjual operating system untuk sebuah komputer atau laptop apapun itu ya, tapi mereka juga menjual apa? Menjual software lain yang memang dia support terhadap Microsoft tersebut ya, banyak banget
Ya, atau misalkan Microsoft-nya sendiri, ada Microsoft Office, ada Microsoft dan lain sebagainya lah. Ya, Microsoft untuk mengolah kata, misalkan Microsoft Word, kemudian ada Microsoft PowerPoint, misalkan ya, kemudian ada Microsoft Excel dan lain sebagainya. Itu jadi adalah sebuah banding. Jadi artinya banding itu poinnya adalah bagaimana perusahaan itu menjual produk lebih dari satu produk kepada customer. Itu banding. Ya. Oke, selanjutnya adalah freemium. Freemium, ya. Jadi freemium itu artinya adalah kita menjual produk atau perusahaan menjual produk. Itu awalnya memang dia gratis, free, ya. Tapi ya kalau misalkan kita mau mendapatkan benefit yang lebih daripada yang free, maka kita harus bayar. Artinya menjadi premium tuh, dari free menjadi premium, ya. Nah, yang YouTube tadi itu pun bisa demikian, bisa dikatakan freemium, ya. Ya karena kalau kita mengakses YouTube itu kan gratis. Tapi kalau kita masuk kalau sudah berlangganan, ya, itu sudah menjadi namanya freemium, gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini pasti pada kenal, ya. Selanjutnya adalah dropshipping. Kalau dropshipping adalah artinya bisnis model yang memang kita nggak punya stok barang, ya kita cuma bantu menjualkan saja lewat media digital dan lain sebagainya, tapi yang mengirim barang adalah yang punya barang. Kita cuma bantu memasarkannya saja. Dan kita di sana punya fee lah, atau misalkan ada markup harga di sana. Kalau misalkan kita sukses untuk menjual barang, maka kita mendapatkan komisi sekian persen. Yaitu adalah bisnis model dari dropshipping. Oke, selanjutnya adalah ini yang sekarang marak, ya, adalah franchising. Ya, franchising itu artinya kita bisa membeli lisensi, ya, membeli lisensi kepada si pemilik franchise tersebut untuk menginstal lokasinya, tempatnya, produknya di tempat yang memang kita inginkan dan kita menjualnya di tempat tersebut. Itu adalah franchising. Jadi kalau franchising ini mungkin di setiap wilayah, di setiap daerah itu ada. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah advertising. Nah, advertising, balik lagi, YouTube ini juga dia mendapatkan keuntungan dari cara advertising. Ya, advertising atau pengiklanan. Atau selain YouTube, ya TV-TV swasta begitu ya, yang memang dia mendapatkan keuntungan dari iklan. Itu adalah advertising. Dan banyak sekarang yang sudah dijalankan dengan model bisnis yang seperti itu. Oke, selanjutnya yang juga tidak kalah terkenal adalah multi-level marketing. Ini adalah bisnis model ya. Multi-level marketing. Tahu sendiri, kalau saya sendiri memang jujur saja tidak terlalu tahu bagaimana skema di dalam si multi-level marketing, tapi yang saya pahami adalah bagaimana si perusahaan yang punya sistem multi-level marketing ini adalah dia menjual produknya itu secara berantai gitu ya, secara berantai. Jadi ada yang namanya stokis begitu ya. Ada yang namanya stokis, dia membeli barang dari perusahaan dalam jumlah besar. Kemudian nanti ada mungkin apa sebutannya itu. Jadi mereka kemudian membeli barang dari si stokis tersebut. Gitu. Jadi berantai dari sini ke sini, dari sini ke sini begitu ya, seperti itu. Jadi multi level. Yang namanya multi level adalah jadi ada level-level yang memang banyak dia supaya penjualannya itu atau marketingnya itu berjenjang. Itu namanya multi level marketing. Ya, teman-teman pasti pada tahu lah kalau multi level marketing seperti apa. Oke, selanjutnya marketplace. Tentu dong ada yang si merah, ada yang si orange, ada yang si hijau begitu ya, tentang marketplace ya, atau e-commerce sama saja ya, marketplace atau e-commerce. Mirip-mirip lah. Jadi mereka mendapatkan keuntungan adalah ya mereka punya platform sendiri, platform khusus, kemudian orang-orang bisa menjual barangnya lewat platform yang mereka miliki. Ya, tidak hanya mungkin jual produk orang, tapi produk mereka sendiri mungkin punya begitu ya. Kemudian mereka jual di platform yang memang sudah mereka punya, sudah mereka develop, sehingga kita ada, kalau misalkan posisi kita adalah posisi sebagai penjual produk, maka kita akan harus ikut dengan aturan yang dimiliki oleh si pemilik marketplace atau e-commerce tersebut. Ya, itu bisnis model. Kemudian mungkin para business owner bertanya, ya, Mas, boleh nggak bisnis model itu kita nggak cuma satu menjalankannya? Ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja.
perusahaan-perusahaan yang saya sampaikan tadi pun, yang besar-besar, itu mereka banyak sekali menggunakan lebih dari satu macam bisnis model. Oke, kita coba satu saja ya. Misalkan untuk Microsoft deh, ya. Microsoft. Ada yang free, ya ada yang free. Artinya kan mereka nggak dapat keuntungan lah kalau ada free, ya. Kemudian ada yang freemium. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga. Yang freemium kan ada. Jadi awalnya free, tapi kalau misalkan mereka mau mendapatkan benefit lebih daripada yang free, mereka harus bayar. Freemium. Ya. Kemudian ada juga yang berlangganan. Microsoft yang 365 itu ada juga yang subscription kan. Seingat saya begitu. Ya. Jadi ada yang subscription, ada yang berlangganan. Jadi ada banyak sekali perusahaan yang menjalankan lebih dari satu bisnis model. Bahkan yang Microsoft itu kan banding juga termasuk di sana. Ya. Jadi banyak sekali bisnis model yang kemudian dikolaborasikan gitu ya, dari satu bisnis model dengan bisnis model, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan revenue atau sales yang lebih daripada bisnis model yang sebelumnya. Sah-sah saja, silakan saja, selama kita mampu untuk menjalankannya, maka itu diperkenankan untuk menjalankan bisnis model lebih dari satu bisnis model dalam perusahaan kita. Oke, jadi memang banyak banget selain yang memang saya sampaikan tadi, jenis bisnis model yang memang sedang berjalan dan lumrah umum dijalankan di Indonesia khususnya gitu ya, di luar negeri sama saja. Nah, dari sini poin utamanya adalah ketika kita sebagai business owner kemudian ditanya, Mas, Mbak, bisnis model yang sedang dijalankan oleh Mbak atau Mas ini seperti apa sih? Jadi sekarang nggak akan bingung lagi jawabnya karena sudah paham. Ya, poinnya utamanya adalah itu. So, jika video ini bermanfaat, saya meminta kepada para penonton di sini mungkin bisa memberikan likes-nya, kemudian bisa share video ini dan juga bisa subscribe jika Anda belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.